Waalaikumsalam. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kembali kita bermuajah dalam kajian belajar ya metode 12 jam atau metode praktis membaca kitab kuning, metode Miftahul Anwar. Ini adalah merupakan pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda isim ya, tentang kalimat yang pertama terkait dengan isim. Insyaallah di sini ada santri Miftahul Anwar 3 orang di belakang ya. Jadi supaya nanti ketika pas prakteknya nanti ada yang bimbing juga, terus nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditunjukin, dan kalau suatu saat saya halangan juga nanti ada yang melanjutkan. Nah, jadi begitu sehingga nanti tidak ada kekosongan ya. Insyaallah ada 7 santrinya ya, tapi yang hadir ada 3. Baik, kita kemarin sudah bahas ya bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Ada kalimat isim. Isim itu adalah kalimat yang mengandung arti sifat atau arti benda. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab yang artinya sifat atau benda, itu namanya kalimat isim. Nah, isim itu yang kedua ada kalimat fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja ya. Kemudian ada huruf. Nah, kita kemarin adalah bagaimana cara mengetahuinya kalau itu adalah isim, itu fi'il, itu huruf. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan isim. Pertama, cara mengetahui isim itu adalah yang pertama mengetahui apanya, artinya. Jadi kalau ada kalimat bahasa Arab yang artinya adalah benda, artinya adalah sifat, itu pasti isim. Ya, misalkan Mas hidup itu kan benda, itu sudah pasti itu adalah kalimat isim. Ya, daftarun, kitabun, maktabun, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau tidak tahu artinya karena kita bukan orang Arab, maka dengan cara apa? Mengetahui tanda-tandanya, mengetahui ciri-cirinya ya. Nah, kemarin ada berapa ciri kalimat itu dikatakan isim? Satu ada apa? Ada tanwin. Yang kedua ada apa? Masukin alif lam, yaitu di depannya. Yang ketiga ada huruf jar, masukkan huruf jar, huruf tertentu ya yang menjadikan kalimat itu kasroh atau jar. Yang keempat huruf qasam, huruf sumpah, ada waw, ada ba, ada ta, wallahi, billahi, tallahi. Yang kelima adalah pemasukan apa? Mamimun ya, mamimun. Jadi setiap ada tulisan Arab yang ada ma, mi, dan mu-nya, ini tentu hurufnya yang 3 ke atas ya. Jadi huruf yang 3 ke atas, kemudian ada ma, ada mi, ada mu, itu namanya kalimat isim. Ya, ini kita yang kurang sedikit saja yang belakangnya ya, yang mamimun kemarin. Makanya kemarin ada passwordnya ya, ada stasinya. Jadi mamimu itu adalah kemarin kita tadi kata, makanya ini kan harus dihafal dulu.
bahas tentang alamat isimnya. Jadi yang terakhir itu ada mamimu ya. Ada ma, ada mi. Pokoknya nanti kita bahas di belakangnya. Jadi ada kalimat tulisan dalam bahasa Arab. Kalau hurufnya 3 ke atas kemudian depannya ada mami, itu pasti kalimat isim. Kita kemarin sudah contohin misalkan masjidun. Walaupun seandainya kita tidak tahu artinya, ini pasti adalah isim karena ada maknya. Kalau misalkan kita tulis madrasatun, walaupun kita tidak tahu tentang artinya, ya pasti itu adalah kalimat isim. Kalau misalkan ada mirsamun, walaupun kita tidak tahu artinya, itu pasti kalimat isim. Ada tulisan lagi misalkan muslimun, walaupun kita tidak tahu artinya, kalau ada mu di depannya itu pasti kalimat isim. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada ma, mamimu. Jadi tulisan Arab kalau misalkan dia hurufnya 3 ke atas ada mamimu, itu pasti kalimat isim. Nah kemarin kita adalah pendalamannya jin. Ya, kita kemarin dari bawah. Kalau misalkan dia adalah mi, ini pasti masuknya adalah alat. Nah, isinya namanya isim alat. Jadi kalau tulisan Arab kemudian di depannya ada huruf mim kemudian berharokat kasroh, itu pasti apa? Alat. Makanya mim alun itu adalah alat kerja. Rosama misalkan ya, kemarin artinya nulis. Kalau ditambahin mi jadi mir samun, berarti alat apa? Alat nulis. Alat tulis namanya. Kalau misalkan ada lagi tulisan misalkan rowaha misalkan, artinya apa? Angin. Kalau ditambahin mi jadi mirwahun, artinya alat angin, berarti kipas angin. Ya. Jadi kalau ada tulisan Arab ada mim berharokat kasroh, itu maksudnya apa? Nah, apalagi kalau masuknya misalkan kepada wazan mif'alun. Nanti ada namanya mif'alun, tapi kita nanti bahasnya ada mif'alun. Ya, seperti halnya fataha, artinya adalah membuk. Kalau misalkan pakai mi jadi miftahun, berarti apa? Alat buka alias kun. Kalau sobaha artinya apa? Terang. Kalau pakai mi misbahun, jadi apa? Alat terang, namanya lampu gitu. Alat penerang lampu. Nanti kenapa Ustaz ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif? Itu gampang nanti pas nanti fiil ya. Walaupun dari sini sudah ketahuan, nanti pas di fiil ya. Nah terus ke atas kemarin ya, kalau ada tulisan Arab di depannya ada ma, ikut kepada ini namanya wazan ya, timbangan. Tadi password namanya timbangan. Kepada maf'alun tulisannya. Itu berarti apa Pak? 2 ya kemarin apa? 1 zaman, atau yang kedua apa? Makan. Kalau ada tulisan Arab ikut kepada wazan maf'alun, ya ikut kepada pola maf'alun, ada tulisan Arab di depannya mim berharokat fathah ikut maf'alun, itu kalau nggak zaman, waktu pasti apa? Pasti tempat. Kataba artinya apa? Nulis. Kataba tambahin mak, jadi maktabun, jadi apa? Maktabun, jadi tempat. Nah, tempat nulis. Bisa tempat nulis, bisa waktu nulis. Disesuaikan nantinya. Kalau jalasa artinya duduk. Kalau ditambahin mak jadi apa? Majlisun, jadi apa? Yang kita perlu ini kan ininya maknya. Jadi majlisun berarti apa? Tempat duduk. Ya. Kalau tola'ah misalkan artinya adalah terbit, ditambahin jadi matlaun, jadinya apa? Timur. Waktu terbit gitu. Hatta matla'il fajar. Nah, itu kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian masuk lagi ke sini. Mak lagi. Ini namanya objek. Jadi kalau tulis di halaman berapa kemarin? Jadi nggak usah ditulis ya. 90. Nah, 90. Jadi kalau misalkan ada tulisan Arab di depannya ada ma, ya ikut kepada pola dan wajahnya ulun, maf'ulun, itu jadi objek yang dikerjain. Kataba nulis, maktabun tempat nulis. Kalau yang ditulis jadi apa? Maktubun.
Nazoro artinya melihat. Kalau minzorun alat melihat, kacamata. Kalau manzorun waktu atau tempat melihat. Kalau misalkan yang dilihat apa? Kalau yang dilihat berarti manzurun gitu. Dan begitu. Ya. Kalau kataba artinya menulis. Kalau maktabun tempat nulis tadi. Kalau yang ditulis tadi Nah, jadi begitu, ya. Itu ikut wazan fa'al. Maf'ulun. Kalau ada tulisan Arab ma di depannya ikut wajan pola maf'ulun berarti dia jadi Nah, ke atas lagi kita. Lanjutin aja. Kalau ada tulisan Arab ikut kepada polanya fa'ilun, itu berarti jadi apa? Subjek. Berarti yang melakukan pekerjaan, yang bekerja. Kalau nazoro artinya melihat. Kalau minzor artinya alat melihat. Kalau manzor tempat melihat. Kalau manzur yang dilihat. Kalau orang yang melihatnya berarti apa? Nazir. Ikut wajan apa? Jadi nazir. Kalau khotoba artinya adalah bicara. Kalau mahtub artinya adalah yang dibicarakan. Kalau khotib artinya apa? Yang berbicara. Khotibul Jumat berarti yang berbicara di hari Jumat. Nah, itu namanya khotibul Jumat. Ya. Kalau kata menulis, maktubun yang ditulis. Kalau orang yang nulisnya katibun. Sekretarisnya namanya Jadi kalau ada tulisan Arab ikut kepada wazan fa'ilun, itu namanya jadi subjek. Nah, terakhir adalah maf'alan ya, fa'lan wa maf'alan. Maf'alan itu adalah berarti masdar gitu. Masdar itu berarti pekerjaannya. Nah, jadi itu namanya mamimu ya. Kemarin itu ulangan saja yang ke belakang. Jadi tulisan Arab kalau ada hurufnya 3 ke atas, di depannya ada ma, di depannya ada mi, di depannya ada mu, itu pasti isim. Cuma kalau misalkan di depannya huruf mim berharokat kasroh, isimnya pasti isim apa? Isim al. Tapi kalau misalkan ada tulisan Arab di depannya ada mim berharokat fathah, kalau ikut wajan maf'alun berarti zaman dan makan, antara tempat dan waktu. Kalau ikut maf'ulun jadi objek. Nah, jadi begitu. Jadi ini poin pertama yang harus kemarin dihafal. Dapat belum kira-kira? Dapat belum? Ini passwordnya ini passwordnya. Nah, coba bareng. 1, 2, 3. Fa'alaya wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini harus dihafal. Baik, kita masuk sekarang kepada poin yang kedua yaitu fi'il. Sekarang kita masuk ke fi'il. Jadi kemarin kalimat ada 3 ya. Jadi kita cuma bahas tentang 3 poin saja ya. Nah, kalimat yang kedua adalah fi'il. Tulis kalimat. Kemarin sudah isim, ini sudah kita. Sekarang adalah kalimat fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Kata kerja. Pertama, gimana cara kita mengetahui fi'il? 1, kalau ada tulisan Arab yang artinya adalah pekerjaan, yang mengandung kata kerja atau pekerjaan, namanya apa? Fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Gimana kita kalau misalkan nggak tahu artinya? Misalkan gini. Doroba. Apa artinya doroba? Memukul. Memukul itu kerjaan bukan? Kerjaan. Akala artinya apa? Memakan. Makan itu berarti apa? Makan itu artinya kata kerja. Kataba menulis. Kata kerja bukan? Nah, ini namanya apa? Pasti fi'il. Jadi kalau ada tulisan Arab yang artinya adalah terkait dengan pekerjaan, dia namanya fi'il. Makanya fi'il itu artinya pekerjaan atau kata kerja. Nah, gimana kalau kita tidak tahu artinya? Maka yang kedua, tanda, mengetahui tanda-tandanya.
Oh, cir. Halaman berapa itu? 1. Apa tanda itu kata kerja? Sesuatu yang dikatakan kalimat fi'il apa? Pertama, halaman yang ke 25 ya. 1. Kemasukan apa? Dimasuki kod atau lakod. Ya. Lakod atau kod. Di mana? Di depan. Misalkan ada tulisan Arab, aflaha, masukin di depannya apa? Kod. Aflaha kalimat apa? Aflaha kalimat apa? Fi'il. Kenapa disebut fi'il? Ada kod. Kod aflah. Jadi Pak aflah itu ternyata kalimat fi'il. Bahagia melulu kayaknya Pak aflah itu gitu ya. Itu ada kodnya. Kenapa dia? Apa artinya? Nggak tahu kita. Yang penting ada kodnya adalah pasti kalimat apa? Pasti fi'il. Nggak bakalan ketukar lagi. Ya. Laqad ja'akum misalnya. Ja'akum. Laqad ja'akum. Ja'akum kalimat apa? Kalimat fi'il. Kita kan belum belajar tentang fi'il apanya misalnya. Tapi kalau ada kalimat bahasa Arab di depannya ada laqad ja'a kemudian kalimat. Ini pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada laqad. Laqad ja'akum berarti ja'anya pasti kalimat fi'il. Kata kerja. Nah, itu karena ada apanya? Ada laqadnya. Makanya ada kod atau laqadnya di depannya. Ya, itu kalimat fi'il. 2. Apa di situ? Dimasuki sin. Nah, ini tentang sin nanti kita agak belakangan. Karena nanti sin itu adalah khusus. Ya, misalkan saya kulu. Saya kulu itu kalimat apa yang kulu itu? Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Ada sin. Saya kulu. Ya. Saya rujuk. Saya rujuk. Yang rujuk itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa fi'il? Karena ada sin. Apa artinya? Enggak penting dulu, yang penting ada sinnya aja pokoknya. Itu pasti kalimat apa? Kalimat fi'il. Nah, itu nanti kalau sin sebetulnya nanti fi'ilnya khusus ya, kepada fi'il mudhari. Nah, karena kenapa nanti fi'il mudhari? Apa itu fi'il mudhari kan belum. Makanya nanti kita bingung. Makanya ketika kita bingung maka sin agak dilewatin dulu. Terus yang ketiga adalah apa di situ? Ini semuanya di depan, ya. Saufa, kalla saufata. Ta'lamun kalimat apa? Kenapa sebelum disebut fi'il? Ada saufa. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lam. Jadi kalau ada kalimat bahasa tulisan Arab di depannya ada saufa, itu pasti kalimat fi'il. Nah, terus yang keempat ada apa? Itu ada tak tanis. Tak tanis. Ya. Tak tanis. Apa itu tak tanis? Tak tanis itu tak perahu ya. Tak perahu, tak tanis itu tak perahu yang berada di akhir kalimat, yang berada di belakang. Nah, tak perahu ini. Kalau bahasa Arabnya tamak tuhah. Tak tanis. Tak tanis, tak perahu yang berada di belakang. Dan dia harus sukun. Tak tanis ya, yang mati yang berada di belakang. Komat. Komat. Komat ini kalimat apa komat? Kalimat isim, kalimat fi'il. Kenapa disebut kalimat fi'il? Ada tak tanisnya di belakang yang tak tanis yang mati berada di belakang itu pasti kalimat fi'il. Komat.
Ja'at. Kalimat apa ja'at? Kalimat fi'il. Kenapa disebut kalimat fi'il? Karena ada tak tanis, tak yang mati yang berada di belakang. Qad qamatis shalah. Kenapa Ustaz itu qad qamatis shalah gitu? Kan dikasrohkan, ada harokatnya, enggak tak tanisnya. Itu nanti lain. Ya, itu nanti ada. Kalau misalkan ida harokat bi kasrin. Kalau misalkan sebuah kalimat itu harusnya disukunkan, dimatikan, tapi kalau mau diharokatin maka diharokatin dengan kasroh. Terus apalagi kalimat isi fi'il itu tak tanis ada 4 ya. Nah, itu sudah ada 4. Nah, oke, saya sekarang dites coba. Sekarang begini Pak, kalau kalimat itu tulisan Arab tidak ada tanda-tanda isim. Ini metode Anwar. Metode Anwar metode yang pasti dulu Pak. Kalau ada tulisan Arab tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda fiil, berarti itu kalimat apa? Nah, biasanya kita kan kalimat huruf. Nah, kalau dulu di pondok, kalau tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda fiil, berarti huruf. Padahal hurufnya itu sudah tertentu saja. Kalau huruf itu sudah tertentu. Nah, tapi tambahan dalam Miftahul Anwar, kalau ada tulisan Arab, tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda fiil, udah Bapak langsung pastikan saja itu adalah fiil. Itu pasti apa? Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau sudah ditebak udah langsung bisa tebak semua. Ar-rajim kalimat apa? Isim. Kenapa sebabnya isim? Syaiton kalimat apa? Isim. Kenapa sebabnya? Alif lam dan min. Billahi kalimat apa? Isim. Isim. Kenapa sebabnya? Dan A'udzu kalimat apa? fi'il. Kalimat apa? Fi'il. Kalimat fi'il. Ada tanda-tanda isim enggak? Ada tanda-tanda fi'il enggak? Dan yang tadi itu. Berarti kalau tidak ada tanda-tanda fi'il, tidak ada tanda-tanda isim, berarti kalimat apa? Pasti kalimat fi'il. Gitu. Contoh lagi misalnya. Contoh lagi ya. Coba satu. Ini kan kita belum apa namanya? Belum sampai ngebahas tentang apa itu fi'il apa dan lain. Nasta'inu. Saya tanya coba. Ya, nasta'inu. Paju coba. Nasta'inu itu kalimat apa? Kalimat isim, kalimat fi'il. Kalimat apa? Ada tanda-tanda isim enggak? Ada tanda-tanda fi'il enggak? Kalau enggak ada tanda-tanda isim, enggak ada tanda-tanda fi'il, berarti kalimat apa? Pasti kalimat fi'il. Gitu aja pokoknya gitu ya. Nah, itu cara melacaknya gitu aja dulu. Enggak ada dia. Fi'ilnya kalau nanti fi'il apa? Kan belum kita fi'il apanya. Pokoknya dia nggak ada tanda-tanda isim, nggak ada tanda-tanda fi'il. Saya sebutkan satu lagi, ya. Maaflah, ahadun kalimat apa? Ahadun. Ah. Kalimat apa ahadun? Fi'il. Ahadun. Ada apa ini? Ahadun. Hah? Berarti kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Allah kalimat apa? Isim. Isim. Kul kalimat apa? Fi'il. Kenapa fi'il? Tidak ada tanda-tanda. Nggak tanda-tanda isim, nggak ada tanda-tanda fi'il. Urusan nanti fi'ilnya fi'il apa, pokoknya fi'il aja dulu. Jadi begitu dulu Pak. Nah, jadi itu cara mudah ya. Gampang pokoknya gitu. Ini udah dua kali pertemuan, saya yakin suruh ngelacak surat Al-Baqarah, cari 10 kalimat isim, 10 kalimat fi'il. Udah ketemu gitu. Ayo. Cari 10 kalimat isim, cari 10 kalimat fi'il di dalam surat Al-Baqarah, pasti udah ketemu itu. Dengan cara seperti ini kita sudah bisa mendeteksi mana isim, mana fi'il, mana huruf. Urusan nanti isimnya isim apa, fi'ilnya fi'il apa, ini kan belum, baru 2 kali pertemuan kita. Yang penting kita tahu dulu mana isim, mana fi'il. Nah, jadi begitu Pak ya. Jadi
Itu cara mudahnya. Cara mudah. Jadi mendeteksinya cara mudah begitu. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab, tulisan Arab, nggak ada tanda-tanda isim, nggak ada tanda-tanda fiil, udah putuskan itu apa? Fiil. Putuskan aja dulu itu fiil. Fiilnya fiil apa? Nah, nanti kita lanjutin. Kita lanjutin nanti. Nah, ini sampai di sini dulu. Jadi ini adalah fiil. Oke? Kalau huruf itu ya sama, dia tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda, itu namanya huruf. Itu biasa dulu kita ini. Huruf itu kan yang tertentu nanti. Kita di sini hanya membahas tentang dua nanti, huruf ilah dan huruf sahih. Ya, kita bahas cuma dua, huruf ilah dan huruf sahih. Huruf ilah itu huruf penyakit. Jadi kita bahas tentang huruf penyakit itu ada 3. Ya. Jadi kalau huruf dalam bahasa Arab kan ada 28. Ya, kalau huruf dalam bahasa Arab itu ada 28. 28 itu ada huruf namanya ilah, huruf apa? Huruf yang penyakit. Yang ketiga, yang kedua ada huruf sahih. Sahih itu adalah huruf yang sehat. Sahih, sehat. 28 huruf penyakit itu ada 3. Namanya Y atau ayu. Makanya ayu itu kadang-kadang jadi penyakit. Atau awi. Nah, ini namanya huruf penyakit. Waw, alif, ya. Atau bisa juga ditulis ayu, alif, ya, waw. Atau awi, ya, alif, waw, ya. Itu namanya huruf penyakit. 28-nya berarti huruf itu aja. Jadi huruf itu begitu. Nanti kegunaannya nanti kita bahas. Pokoknya huruf yang akan kita bahas cuma ini aja. Nah, bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Lanjut berarti kita. Lanjut kepada poin nomor berapa? Poin nomor 5 berarti. Silatusnya kita nomor 5. Ya. Halaman 14. Nah, kalimat ini, Pak. Kalimat ini dia butuh. Dia perlu, dia butuh kepada yang namanya i'rab. Nah, kalimat isim, kalimat fiil itu namanya butuh, kecuali huruf. Kalimat ini butuh, memerlukan kepada yang namanya i'rab. Namanya i'rab. Apa itu i'rab? Nanti apa itu i'rab? Pak, i'rab itu bentuknya ada 4. 1 ada namanya i'rab rofa. 2 ada i'rab nasab. 3 ada namanya i'rab jar. 4 ada namanya i'rab jazm. Pak, ini tahapan cara belajar gini. Kenapa kita pusing kadang-kadang? Kita sudah belajar tentang rofa pun macam-macam nanti. Ada rofa dengan waw, ada rofa. Teori jurumiah itu, Pak. Kenapa kalau kita belajar? Makanya tingkatan belajar nahwu itu pertama ambil jurumiah. Kenapa dari jurumiah dulu? Jurumiah itu adalah memahami yang pokoknya, yang aslinya, bukan yang kawenya. Maka pertama kita pastikan yang namanya rofa tandanya doma. Ini asli dulu. Tandanya apa? Doma. Nasab tandanya adalah apa? Fathah. Jar tandanya apa? Kasroh. Jazm tandanya adalah sukun. Ini ingat asli dulu. Ini kunci, Pak, ya. Ilmu itu, Pak. Cara mudah belajar ilmu gini. Ilmu itu pertama yang harus kita pelajari, kita paham yang asalnya dulu. Jadi jangan sampai asal tidak menguasai kita langsung ke cabang-cabang. Belajar tajwid pun sebetulnya begitu. Belajar tajwid itu kan cuma belajar tentang 5, Pak. Misalnya kita kalau belajar tajwid itu misalkan belajar tentang mad. Mad itu kan cuma 2. Ada mad asli, ada mad cabang, namanya far'i. Kan begitu masalahnya. Ya. Mad itu cuma 2, mad asal, mad asli namanya, sering disebut mad tabi'i. Ada mad apa? Mad cabang. Mad tabi'i misalkan ada benderanya, nanti jadi mad apa?
Mad tabi'i misalkan ada di ujung kalimat, jadi mad apa? Itu asal. Makanya ilmu itu semuanya ada yang asalnya, ada yang cabangnya. Nah, kalimat butuh yang namanya kepada i'rab. Nah, i'rab itu bentuknya ada rofa, ada nasab, ada jar, ada apa? Jazm. Sukun. Tanda rafa namanya domah, asli dulu. Tanda nasab namanya fathah, tanda jar itu kasroh, tanda jazm itu sukun. Baru apa yang disebut dengan i'rab kalau begitu Ustaz? I'rab itu artinya perubahan di akhir kalimat. Sekarang kita gini, isim. Apa i'rab isim? Satu, isim itu pertama rofanya apa? Ada i'rab rofa, doma. Yang kedua isim itu apa? Nasab, butuh kepada apa? Nasab atau fathah tandanya. Tiga, butuh kepada jar atau kas. Dan isim tidak butuh kepada apa? Ini tidak ada. Contoh gini Pak, perhatikan. Apa dibacanya Pak ini? Allahu barang apa ini? Allahu akbar. Kalau tidak akbaru, akbari, akbar. Yang jelas tidak mungkin isim itu adalah akbar. Sukun. Gak mungkin akbar. Kalau tidak akbaru, akbaro, akbari. Karena isim tidak menerima apa? Tidak menerima janji. Jadi kalau misalkan Pak Abdurrahman bilang Allahu akbar, Allahu akbar, benar tuh. Karena isim itu tidak menerima apa? Tidak menerima janji. Mustahil ada isim itu jazm. Kalau misalkan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Ini yang namanya isim itu pasti Bismillahi Ar-Rahmani ujungnya Ar-Rahim. Enggak ada Bismillahirrahman Ar-Rahim. Nah, jadi kalau ada ngaji Miftahul Anwar, baca kitabnya nanti disukun-sukunin kalimat isim, wah berarti kan itu cari keselamatan aja kayaknya gitu. Nah, karena inti i'rab itu adalah di akhir kalimat. Ini inti daripada nahwu itu adalah, jadi kita belajar nahwu itu ada belajar tentang memastikan tentang akhir kalimat. Apakah di akhir kalimatnya na, ni atau nu? Nah, itu kan begitu. Yang jelas kalau kalimat isim tidak ada Rahman, Rohim. Pasti ada. Kalau enggak Rohmani, Rohmana atau Rohman. Jadi kalimat isim itu begitu. Jadi isim itu butuh kepada apa? Tiga. Satu apa? Rofa. Dua nasab. Tiga jar. Dan tidak butuh kepada jazm. Nanti di situ kita dari bisa tahu mendeteksi ini kalimat apa isim. Oh ini pasti dibacanya kalau enggak u, enggak a, enggak i. Kalau jadi apa dia jadi u, kalau enggak jadi apa ya? Jadi begitu. Jadi artinya belajar nahwu itu sebetulnya Pak, kenapa sih susah-susah banget sampai 3 tahun memastikan apakah ini alhamdulillah ya? Alhamdulillah atau alhamdulillah. Cuma belajar tentang u, a, i masa sampai 3 tahun? Gila amat sih. Lama amat kita belajar menentukan tentang dibaca u, dibaca i atau dibaca. Ini Pak Aplan paling 3 bulan beres daripada 3 tahun Pak. Susah amat belajar memastikan itu apakah du, apakah di, apakah da. Ngapain buku sampai 3 tahun? Lama-lama amat kita. Yang kalau udah 3 bulan kayak gitu, itu pun ketemunya seminggu sekali. Kayaknya kalau nggak ketemunya seminggu sekali, setiap hari kayak seminggu beres kayak gitu. Beres seminggu Pak benar kayak. Lama-lama banget kita belajar sampai 3 tahun. Nah, ini penting metode itu kayak gitu. Jadi makanya kita nanti belajar tentang nahwu itu adalah memastikan huruf belakangnya itu apakah u, i atau a gitu. Ustaz gimana caranya nanti kita dibacanya alhamdulillah bukan alhamdu, alhimidi. Nah itu makan gampang sebetulnya. Sekalipun kita tidak hafal karena masalahnya simai kita sering mendengar. Itu sebetulnya begitu. Walaupun ada teorinya nanti.
tetap kita ada teorinya. Tetapi itu kan masalahnya kalau terkait dengan nahu itu adalah akhir kalimatnya, akhir hurufnya itu dibaca apa. Karena itu yang memastikan nanti dia jadi apa gitu loh. Nah, jadi kalimat butuh kepada apa Pak? Ada berapa i'rab itu? Ada 4. Satu apa? Doma atau rofa. 2 nasab. 3 4. Dan gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Udah selesai kita. Berarti Ustaz kita belajar tentang doma ya, yaitu rofa, nasab, jar, jazm, itu doang. Iya, itu doang. Kemana lagi kita nanti? Nah, jadi begitu. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalau fi'il butuh kepada rofa, 2 butuh kepada apa? Nasab, 3 butuh kepada butuh kepada jazm, dan dia tidak butuh kepada apa? Ya, kebalikan daripada isim. Ya. Misalkan gini. Kita belum belajar fi'ilnya memang. Yadribu. Ya, yadribu. Saya tanya, yadribu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, Pak? Yadribu, kalimat apa yadribu? Fi'il. Kenapa disebut fi'il? Enggak ada tanda-tanda isim ya. Padahal Bapak belum belajar, kita belum belajar tentang fi'il. Tapi yadribu tahu kalimat apa? Kenapa disebut kalimat fi'il? Ada tanda-tanda. Nah, kalau misalkan yadribu misalkan kemasukan dari a nanti ayat riba. Nah, kalau dia kemasukan daripada lam nanti lam yadrib. Kalau fi'il itu dia jazm. Kalau fi'il nanti ada jazm, ada sukunnya. Kalau isim tidak menerima i'rab jazm. Jadi cuma itu aja pokoknya mah. Kalau isim menerima 3 i'rab, yang penting selain daripada jazm. Kalau fi'il menerima 3 i'rab, yang penting tidak menerima jazm. Makanya kita jangan sampai ada misalkan ya, ada tulisan Arab misalkan nih. Walaupun belum sebetulnya nih, misalkan ada tulisan Arab misalkan ya. 3 misalkan. Apa itu? Di sininya misalkan ada min misalkan. Ya. Enggak mungkin kalau misalkan ini ternyata di sininya misalkan ada huruf ini min kodama, enggak mungkin dia dibaca kayak begitu. Atau min kodama, misal min kodama enggak mungkin gitu. Nanti ya. Jadi artinya kalimat fi'il itu pokoknya tidak menerima apa? Jar aja. Makanya nanti di situ kita taunya apakah kalimat itu nanti masuk isim, masuk fi'il dan sebagainya. Nah, intinya seperti itu ya. Paham ya ini ya? Jadi kalimat butuh kepada apa? I'rab. I'rab itu ada berapa? 4. 1 rofa, 2 nasab, 3 4 jazm. Tandanya rofa apa? Doma. Tandanya nasab? Tandanya jar? Tandanya jazm? Baik. Sekarang i'rab isim butuh kepada i'rab apa? Rofa, nasab, jar. Butuh enggak kepada jazm? Tidak. Kalimat fi'il butuh kepada i'rab apa? Rofa, nasab, jazm, dan dia tidak butuh kepada jar. Nah, ini inti daripada nahwu nanti adalah mengetahui akhir kalimat. Jadi akhir kalimatnya dibaca a, dibaca i, dibaca u, dibaca sukun. Ini inti belajar nahwu. Inti belajar nahwu. Oke. Wah, ini kalau di pesantren Pak, coba lihat ujungnya aja coba itu belajar i'rab aja nanti hafal aja apa lagi. Berapa pertemuan langsung paham tentang i'rab. Baik. Masih ada waktu ya? Jangan ngantuk belum? Hah? Masih kuat nggak? Masih ya? Mantap ya. Satu lagi materinya. Masuk ke materi yang pendalaman. Jadi saya kemarin sudah jelaskan kepada bapak-bapak ya. Miftahul Anwar, insya Allah kita akan mendalami isim. Karena kemarin kita sudah bahas menguasai menguasai jumlah atau kalimat isim dalam bahasa Arab, berarti kita menguasai berapa kemarin? 80% bahasa Arab. Makanya
kita akan matangkan di isim dulu. Dimatangin di isim, ya. Baik. Ini yang menyebabkan kita lama dulu, Pak, belajar itu begini. Yang menyebabkan kita lama dulu belajar, setiap kita ketemu, padahal kan intinya, makanya kalau dalam alfiyah, Pak, sebetulnya langsung belajar kepada isimnya dua, mabni mu'rab. Yang menyebabkan kita dulu belajar itu agak lama. Nih. Kita belajar sekarang isim dulu, Pak. Ya, ismun. Jadi yang menyebabkan kita dulu belajar agak lama, padahal kita inti nahu adalah agar kita tahu akhir kalimatnya berharokat ai atau u, tapi kita kadang-kadang sehingga aplikasinya agak susah. Setiap ketemu masih isim, misalkan datang kalimat isim ada dua, isim jamid, isim mustaq. Datang lagi kalimat isim ada dua, isim ma'rifat, isim nakiro. Datang lagi kalimat isim ada dua, isim muzakkar salim, isim muzakkar, isim muannas. Datang lagi kalimat isim ada dua. Padahal kita intinya belajar nahu itu mau mengetahui apa tadi? Akhir kalimat gitu. Padahal kita mau mengetahui tentang akhir kalimat. Nah, harusnya ketika kita mau mengetahui tentang akhir kalimat, kira-kira yang paling urgen isim untuk diajarkan untuk mengetahui akhir kalimatnya yang mana gitu. Karena kalau setiap ketemu dua lagi, setiap ketemu dua lagi, akhirnya sudah 1 tahun dua aja kalimat isim ada dua, kalimat isim ada dua. Prakteknya kita nggak ngerti gitu. Nah, makanya karena kita adalah ingin mengetahui tentang akhir kalimat, karena kita kan ingin cara baca, bisa baca, ngerti baca, maka yang paling penting yang kedua adalah isim itu kita bagi dua. Satu namanya isim mabni, yang kedua namanya isim mu'rab. Isim mabni atau isim mu'rab. Karena kita mau praktek baca, Pak, masalahnya. Nah, ini yang menyebabkan kok bisa sih Ustaz Sufron baca kitab 12 jam gitu. Kok bisa sih kita belajar baca kitab 12 jam? Nah, ini di sini. Ini kita ambil jalan pintasnya begitu, Pak. Ambil jalan pintasnya begitu. Isim itu terbagi dua. Satu namanya mabni, yang kedua apa? Karena inti baca kitab kita cuma dua ini kalau isim, kalau ingin tahu isimnya. Apa namanya? Satu mabni. Apa mabni? Belakangnya tetap. Apa mabni? Belakangnya tetap. Jadi kalimat isim itu ada yang belakangnya tetap nggak berubah. Dalam kondisi apapun dia tetap begitu. Yang kedua adalah mu'rab itu apa? Belakangnya berubah. Nah, itu Pak. Jadi kita bagi dua aja. Ada nanti isim yang belakangnya tetap, mau dia posisi jadi apa, mau kemasukan huruf apa, tetap aja belakangnya. Ada juga kalimat isim yang berubah-ubah. Karena kalau misalkan kita bahas tentang isim selain daripada ini, nanti isim itu ada miliaran, Pak. Nama orang, nama sifat, nama benda. Ada miliaran nggak? Mungkin triliunan. Nah, bagi kita, Pak, kalau isim itu ada 1 miliar, maka bapak-bapak cuma menghafal nanti yang ini saja, mabni. Satu, apa isim mabni? Pertama apa? Apa isim mabni pertama apa? Isim domir. Ada di bukunya kan? Domir itu artinya kata ganti. Kata apa? Kata ganti. Yang bapak-bapak perlu hafal dari 1 miliar isim itu, satu isim domir. Ada berapa jumlah isim domir? 14. Domir itu kata ganti. Kata ganti itu ada kata ganti laki-laki 1, ada kata ganti laki-laki 2, ada kata ganti laki-laki 3 ke atas. Itu ada di halaman berapanya itu nanti? Coba apa perinciannya ya? Itu perinciannya ada di halaman di silabus, Pak ya. 15 ya. 16. Ya. Jadi kata ganti itu ada laki-laki 1, laki-laki 2, itu namanya kata ganti. Lihat Pak, yang dimaksud dengan mabni tetap itu misalkan kata ganti laki-laki 1 huwa misalkan. Huwa misalkan.
bapak mau jadi posisi apapun dia, mau orang manapun dia laki-lakinya, tetap huwa. Orang Indonesia huwa, orang Amerika huwa, orang Jasinga huwa. Nggak ada orang Jasinga hui. Orang Amerika hu misalnya. Pokoknya dia mau apapun, ini yang dimaksud dengan belakangnya tetap, itu tetap dia huwa. Nggak berubah dia. Mau dimasukin ilah, ilahui, nggak ada. Pokoknya huwa aja pokoknya. Itu namanya mabni, belakangnya tetap. Nah itu ada berapa? Ada 4. Pak, cara ngapalnya gini Pak, cara mudahnya nih ya. Tadi ada laki-laki berapa? 1. Ada laki-laki 2. Ada laki-laki 3 ya. Jadi yang hadir laki-laki 1. Nih ada laki-laki 3 ke atas. Contoh. Jadi kalau misalkan laki-laki ya, laki-laki 1 dia laki-laki dia ya, dia laki-laki 1 dia laki-laki 2 dia laki-laki 3. Saya nunjuknya ke belakang ya. Huwa, huma, hum. Apa? Huwa, huma, hum. Ini tangan kanan untuk laki-laki ya. Tangan kiri untuk perempuan. Kalau perempuan yang kiri. Hiya, huma, hunna. Laki-laki hadir ke depan. Anta, antuma, antum. Perempuan anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Jadi begitu Pak. Jadi kalau saya bilang ya, misalkan laki-laki 1, dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, dia laki-laki 3 ke atas, yang kiri, yang kanan ke belakang. Huwa, huma, hum. Perempuan kiri berarti. Dia, huma, hunna. Laki-laki, kamu laki-laki 1 2. Anta, antuma, antum. Perempuan anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Jadi begitu Pak. Itu namanya nggak apa-apa setengah hafal aja. Ini kan kita kan udah senior. Senior itu pemahaman aja pokoknya gitu. Kalau udah domir kata ganti aja pokoknya. Ya. Domir itu penting Pak. Kemarin saya sebutkan apa? Laulan domir lafahimal hamir. Seandainya tanpa domir maka himar pun keledai pun akan paham Pak. Kedua penting. Terus 1. Yang kedua apa Pak? Yang kedua apa? Isim isyaroh. Isim isyaroh. Isyaroh itu apa Pak di situ? Kata tunjuk. Ada berapa di situ kata tunjuk? Ada 6. 6 aja dulu kita. Hada, hadihi, zaka, taka, dalika, ulaika. 6. Pokoknya kalau ada kata tunjuk itu namanya isim isyaroh. Isyaroh itu kata tunjuk. Makanya dia tetap begitu, tetap dalika. Mau orang manapun tetap dalika, tetap hada, tetap hadi. Yang ketiga isim apa? Isim apa mausul. Mausul itu artinya kata sambung. Ada berapa di situ? Ada 6. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati. 6. 4 apa? Isim istifham. Istifham itu apa? Kata tanya. Ada berapa di situ? 10. Ya. Tuh kata tanya, mata, mada, gitu ya. Tuh kan istifham. Setengah hafal. Terus yang kelima apa di situ? Isim ismun sakin ya. Isim syarat. Ada berapa isim syarat? 9 ya. Yaitu isim syarat. 1 apa? 2. Terus 3. Terus setengah hafal saja itu isim syarat. Ya, syarat itu nanti butuh jawab, namanya jawab syarat. Biasanya syarat kan begitu. Artinya bisa barang siapa ya.
Artinya itu isim syarat. Barang siapa man soma Ramadana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, itu namanya isim syarat. Man yazro yasud, barang siapa yang menanam dia akan memanen. Itu biasanya terjemahnya barang siapa. Mata dan seterusnya. Tengah hafal. Ya, apa-apa. 6 apa? Isim fi'il. Ustaz, kok ada isim ada fi'il? Nah, dia bingung. Kok udah kemarin kan katanya isim fi'il, sekarang kok ada isim fi'il? Kalau saya ini namanya kalimat apa? Kalimat banci. Dan dia tidak banyak. Makanya di situ cuma segitu aja isim fi'il. Enggak banyak. Amin. Itu isim fi'il. Ya, artinya amin itu satu sisi dia adalah seperti apa namanya? Isim, tetapi di sisi lain maknanya adalah kabulkanlah, kan gitu. Amin itu artinya apa? Kabulkanlah permohonanku. Kalau ada kabulkanlah itu kan perintah, isim fi'il. Ada berapa di situ, Pak? Ada berapa isim fi'il di situ? 9. Ya, ada 9. Coba Pak dihitung, jumlahnya ada berapa? 14 tambah 6 berapa? 20. Tambah 6 lagi? 26 tambah 10? 36 tambah 9? 35, 40, 50. Nah, jadi Bapak itu cukup setengah hafal menghafal yang 54 saja, selebihnya berarti isim apa? Selebihnya berarti apa? Jadi kalau Bapak sudah setengah hafal nggak apa-apa 54 ini dari 1 miliar Bapak cukup ngapalin yang 54. Berarti selebihnya adalah Nah itu aja gitu Pak. Sama. Ada berapa huruf mad? Ada berapa huruf ijhar? Ada berapa huruf iqlab? Ada berapa huruf ikhfa? Ada berapa huruf idgham? Kalau misalkan Bapak terlalu susah menghafal huruf ikhfa yang 15, Bapak cukup hafal idgham, ijhar, iqlab. Selebihnya apa? Itu aja pokoknya. Kita itu harus dibiasakan cari yang mudah gitu. Ya. Ada berapa itu kira-kira huruf ikhfa? 15. Apa yang 15? Maaf, maklum kita kadang-kadang kan belajarnya udah udah terlalu banyak ini, Pak. Apa namanya? Isi. Ini sudah terlalu banyak ini. Udah kita hafal yang 6. Ijhar ada 6. 1 2 3. Idgham ada 6. Iqlab ada 1. Sisanya berarti ikhfa, udah aja gitu. Nah sama. Ustaz, ada berapa kalimat isim? Ada 1 miliar lebih. Pak Wawan suruh ngapal 1 miliar. Ribu Pak. Udah cukup. Mabni mu'rab. Kita cukup tahu setengah yang mabni, selebihnya adalah Jadi begitu Pak. Insya Allah makanya mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya. Mudahkan kita. Jadi begitu caranya. Makanya kita belajar Miftahul Anwar itu kalau ada yang sulit kita lewatin, yang mudah. Karena yang sulit itu biasanya nggak banyak, ya nggak banyak. Oke paham? Baik. Lanjutin dulu sedikit penjelasannya nanti baru minggu depan. Yang mu'rab Pak, yang mu'rab kita bahas 4 aja dulu. 1 adalah isim mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Artinya apa? Tunggal. 1. 2 isim tasniyah. Arti tasniyah itu artinya 2. 3 jamak mudzakkar salim. Jamak artinya 3 ke atas, mudzakkar artinya laki-laki, salim selamat dari huruf penyakit yang tadi. 4 apa? Jamak muannas salim. Jamak artinya 3 ke atas, muannas artinya perempuan, salim artinya selamat dari huruf penyakit yang tadi. Pak,
memang di situ disebutkan sampai ada 9 isim mu'rab. Tetapi Pak, percaya kita cukup menghafal ini dulu Pak. Yang di bawahnya nanti. Kenapa sebabnya Ustaz? Inilah 90% tulisan Arab adalah ini. 90% tulisan Arab adalah cuma 4 ini. Itu selebihnya cuma 10% Pak. Menguasai yang 4 ini, menguasai 90% kalimat isim. Itu yang di bawahnya isim maksud, isim manqus, isim maf'ul, itu cuma 10% Pak. Jadi jangan dulu kita dipusingkan yang 10%, yang 90% nanti terbengkalai. Jangan dulu. Makanya kita pelajari yang 4 dulu. Jadi yang bawah itu adalah cuma 10%. Silakan nanti Bapak kalau nggak percaya baca kitab gundul di antara misalkan 1 halaman berapa yang semit. Tapi Bapak akan ketemu yang ini semuanya. Nah, gimana itu mengetahui itu isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak mudzakkar salim, isim jamak muannas salim? Gimana caranya? 1 Pak, lihat di situ. Ya. Itu di halaman 23 ya. Kan di 24-nya itu banyak di situ, tapi saya nanti tiba-tiba tanpa Bapak sadari kita sampai semua aja loh. Tapi kita yang 4 dulu ya. Pertama kita dari 2 dulu Pak. 1 2 itu tasnya itu artinya 2 ya. Baik laki-laki maupun perempuan. 2 disebutnya tasniyah. Bagaimana cara kita mengetahui tasniyah? Itu ada tanda-tandanya. Lihat tanda-tandanya. Kita kan di sini mufrad ya. Tasniyah. Yang kedua tasniyah ya. Terus mudzakkar salim. Jamak, saya tulis lagi di sini. Mudzakkar salim. Jamak muannas salim. Tasniyah, sesuatu itu dikatakan tasniyah Pak kalau ujungnya akhirnya itu ada tulisan, ada ani, aini. Ada apa Pak? Ada ani dan ada aini. Jadi kalau tulisan Arab di belakangnya ada ani dan aini, itu pasti 2. Contoh, saya tulis Zaidun. 1 Zaid atau 2 Zaid? Kalau ingin 2 Zaid berarti apa? Zaidani atau Zaidaini. Pokoknya ada ujungnya ani, aini. Jadi pokoknya kalau ingat tasniyah, ingat Bu Ani dan ingat Bu Aini. Kitabun 1 kitab. 2 kitab apa? Kitabani, kitab baik. Rojulun 1 laki-laki, 2 laki-laki. Rojulani, rojulai. Masjidun 1 masjid, 2 masjid. Masjidani, masjidah. Kan begitu masalah. Kolamun 1 kolam, 1 pena, 2 pena. Kolamani, kolam. Ini cakep ini, langsung pada bisa kayak jago ini. Kayaknya kayak setengah. Kayaknya udah bisa baca kitab ini langsung praktek. Hah? Lo ngerti posisinya kapan kita mau ini dan kita mau ini. Wah itu nanti ya. Nanti tuh setelah ini kita baru. Ya, 3 kali pertemuan baru. Protes sama Pak Udi. Itu Pak ya, 1 tasniyah. Jadi dikatakan dia isim tasniyah, isim 2 kalau ada apa ujungnya? Ani, aini. Pasti 2 ya. Lanjut. Jamak mudzakkar salim, jamak artinya 3 ke atas, mudzakkar laki salim. Kalimat itu dikatakan jamak mudzakkar salim, isim mudzakkar salim. Kalau di belakangnya itu ada tulisan apa? Una, ina. Ada apa? Una dan ina.
Ya. Muslimun, satu muslim. Kalau 3 muslim berarti apa? Muslimuna. 10 jahit apa? Zaiduna. 1000 jahit apa? Zaiduna. Zaidina. 1000 kitab. 1000 kitab. Bah. Kitabuna. Ngapa gitu aja dulu? Kitabina. Nanti jangan mau jakar sih. Yang penting kita pokoknya 3 ke atas gitu aja pokoknya. Ada una, ada. Alhamdulillah. Ini nanti baru tuh pertanyaan tuh gitu nih nanti nih ya. Lanjut. Sekarang jamak muannas salim. Jamak 3 ke atas, muannas perempuan, salim selam. Kalau misalkan jamak muannas salim di belakangnya ada apa, Pak? Atun. Ada lagi apa? Atin. Kalau belakangnya ada bu atun dan bu atin pasti apa? Muannas salim. Hindun, satu hindun. Apa satu hindun? Hindun, satu hindun. 2 hindun apa? 10 hindun? Indah. Datun ini kan perempuan. Datun kan perempuan. Oh iya perempuan. Hindun. Iya, bukan hinduna itu. Indatun ya, kan perempuan. Ini waktu hindun lagi. Mana? Siapa mana saling? 1 wanita muslimah, muslimatun. 2 wanita muslimah, 10 wanita muslimah, muslimatun, muslimatin, mukminatun, mukminatin, dan seterusnya. Nah, lalu apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu tidak ada tanda tasniyah, tidak ada tanda jamak mudzakkar salim, tidak ada tanda muannas, pasti dia adalah mufrad. Pokoknya apa isim mufrad yang tidak ada itu-itunya, gitu aja. Tidak ada itu-itunya. Ya. Nah, sekarang bisa nih. Contoh bisa. Mulai ke atas nanti contohnya lain. Ya. Sekarang mulai panjang. Contoh. Alhamdulillah. Kan tadi cuma ditanya isim atau fi'il? Isim. Kenapa disebut isim? Baik, sekarang udah nambah. Kalau isim kira-kira ini masuk mabni atau mu'rab? Mabni atau mu'rab? Kenapa mu'rab? Enggak ada di mabni. Gitu aja pokoknya. Oh iya gitu aja, Pak. Kalau sudah disebut, sekarang tambahin lagi. Kalau dia kalimat isim, tadi kan pertanyaan cuma satu, isim atau fi'il? Isim. Kenapa? Alif lam. Nambah lagi. Isimnya mabni atau mu'rab? Berarti kenapa disebut mu'rab? Enggak ada di mabni. Kalau mu'rab di antara yang 4 masuk mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Coba Pak Ferdi. Disebut mufrad. Kenapa disebut mufrad? Tidak ada itu-itunya. Mantap tuh. Makin panjang, makin tanya pertanyaan, tetap nggak bakalan salah lagi. Makanya tadi saya 4 poin. Analisanya nanti begitu. Makanya Bapak nanti bisa analisis, Pak. Bisa analisa sendiri nanti. Alhamdulillah, kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Alif lam. Nambah lagi. Isim, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Enggak ada di mabni. Baik, kalau dia mu'rab di antara yang 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannas salim. Mufrad. Kenapa mufrad? Enggak ada itu-itunya. Gampang ternyata belajar bahasa Arab, betul, Pak? Ada gurunya gampang ya. Pak Tantan gimana? Bisa dipahami nggak? Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi, coba sana. As-sholatu. As-sholatu kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa isim? Kalau isim masuk ke mabni, masuk ke mu'rab. Kalau mu'rab di antara yang 4, mufrad, tasniyah, mudzakkar salim atau muannas salim? Mufrad. Kenapa dia mufrad? Enggak ada itu. Iya, enggak ada ani, aini, una, ina, atun,
Bapak baca tuh di halaman 24 itu memang banyak di situ Pak. Tapi kita akan kuasai yang 40. Itu nanti yang lain itu nanti itu insya Allah semuanya kebahas. Tapi itu tadi cuma 10% lah. Jadi yang 10% itu jangan mengganggu yang 90%. Jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu yang 10%. Ya 90%. Jadi ini. Makanya itu halaman ini, halaman 24 nanti setelah ini isi mufrad, rofaknya, domah, nasabnya itu nanti kita bahas. Oke, pokoknya insya Allah kita terus belajar, insya Allah kita bisa paham, bisa dengan mudah, asalkan lekun, istiqomah, insya Allah. Terus sampai situ dulu Pak. Nanti kebanyakan nanti Meledak. meledak nantinya kalau kebanyakan. Nah, jadi itu Pak ya, sudah luar biasa tuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Wawan? Bisa dipahami nggak Pak? Pak Tantan bisa dicerna nggak? Insya Allah ya. Makanya ini ada santri saya nanti kalau yang kira-kira nggak paham didampingi nanti, ada pendamping. Ini cuma masa pesertanya kemarin banyak, saya kemarin pesertanya. Liburan ya. Gitu. Bisa di-share nggak kamu? Udah ada. Di mana? Di YouTube udah ada. Udah. Kemarin udah diupload. Mau Ferdi. Baik. Saya rasa cukup dulu Pak ya. Karena kalau kebanyakan juga nanti akhirnya mutar lagi. Sedikit-sedikit aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus mendalami mengkaji tentang ilmunya ini, yaitu ilmu bahasa Arab ya. Metode Mintolah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.